Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadlana ala kasrin min ibadil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi asma'in. Ilahi anta maksudin wa ridha bi'atini mahabbatika wa rizqaka. La majid illa Allah dan la maksud. Kepada yang terhormat Rektor Himpunan Pak Dr. Sudibyo, mudah-mudahan Allah merahmati, merindui sehingga diberikan keberkahan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa semua pengurus yayasan yang tidak saya ketahui dan karena saya baru di sini, dan semua staf pengajar di SMK. Mudah-mudahan berharap Allah selalu merahmati di bulan yang suci ini, sehingga kita mendapatkan kemarahan betul-betul menjadi jiwa yang sempurna, menjadi jiwa mutmain. Karena waktu singkat, saya tidak bisa berbahasa-basi terlalu panjang karena diburu oleh waktu. Saya juga bingung memilahnya seperti apa materi ini, karena kesetan mental itu begitu panjang materi sebetulnya. 2 jam kalau saya seminar karena belum selesai juga. Tapi secara singkat, karena ini kita mahasiswa yang saya hadapi, untuk para guru-guru, secara singkat saja, secara ilmu sosiologi, bahwa kita itu manusia memiliki kesamaan, bertahan hidup dan mencari hidup. Itu realitas kehidupan, bertahan hidup dan mencari hidup. Itu secara ilmu sosiologi. Sementara kita dalam cara mencari hidup, ada rule of the thinking yang harus dipikirkan. Kita memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan sesuai agamanya masing-masing. Mungkin yang hadir di sini semua Islam semua. Islam semua ada yang hadir. Islam ya, Muslim ya. Karena biasa saya juga di luar agama juga suka memberikan ya sedikit kata-kata di luar agama Islam. Rule of the thinking harus kita perhatikan dalam mencari bertahan hidup dan mencari kehidupan. Sederhana saja, hidup ini rahmat Allah, yahtasiu bi rahmati ma yasha. Semua benar atas rahmat Allah. Wa ma tasyauna illa yasha. Tidak ada yang berkenan di bumi dan langit kecuali kehendak Allah. Berdasarkan pesan singkat Al-Quran itu jelas, kita ini adalah seorang hamba yang tidak berdaya, yang tidak ada kekuatan apapun kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk menggapai cita-cita tinggi, apalagi anak muda mencapai keinginan tinggi, tentu jangan lupa bahwa kita itu tetap di bawah rahmat Allah. Harus dikembalikan dengan pemikiran yang sangat religi, atau disebutnya faktor iman yang kita harus diperhatikan. Karena tidak bisa mental kita, jiwa kita menyelesaikan yang realitas tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menulis pemikiran Sigmund Freud, psikoanalisis dari Austria. Bahwa menurut Sigmund Freud dalam psikoanalisis mengatakan bahwa manusia itu hebat oleh alam bawah sadarnya. Hebat oleh alam bawah sadarnya. Maka ketika dibangkitkan, manusia itu akan hebat. Alam bawah sadar itu menurut Sigmund Freud unconsciousness, pikiran yang dia tidak sadari. Atau menurut bahasa Islam, Islamic system of knowledge, alam bawah sadar itu adalah jiwa. Alam bawah sadar itu jiwa. Menurut penelitian saya selama di Majelis Zikir di ulama, bahwa jiwa manusia itu sebetulnya cahaya, dan Allah memberikan kekuatan kita. Apakah kita jadi pejabat, apakah kita jadi polisi, tentara, pengusaha, birokrat dan sebagainya. Semua Allah sudah menitiskan pada jiwa yang sudah Allah ciptakan. Dititiskannya pada kita semua. Ada yang berjiwa tentara, ada yang berjiwa polisi, ada yang berjiwa birokrat, ada yang jiwa, dan semuanya itu Allah menciptakan manusia itu sempurna. Manusia itu hebat semua. Tidak ada manusia yang tidak hebat. Yang tidak hebat itu manusia yang tidak tahu diri. Yang tidak hebat itu manusia yang tidak tahu diri.
Menurut Imam Ghazali, Hujatul Islam, guru besar tasawuf kita, pengarang kitab Ulumuddin, orang yang tahu diri itu orang yang sadar dirinya dan Tuhannya. Dia memahami dirinya itu siapa. Kita tuh seorang hamba yang naif, yang mudhaif, yang lalai, yang zalim. Antas kata psikologi barat, nothing is the power. Ketiadaan adalah kekuatan. Dari tolong di hadapan Allah itu nothing is the power. La haula wala quwwata illa billah. Maka kata Rasulullah, siapakah engkau ingin surga, ingin mengetahui pendataan surga? Itu kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nothing is the power. Supaya kita, mental kita, jiwa kita tumbuh menjadi dirinya sendiri, menjadi dirinya sendiri. Kata psikologi barat, life is given from the God. Hidup itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu kata kita bukan Islam ya. Jelas kata bahasa sederhananya seolah jula Islam. Kalau saya mengatakan kafir mungkin kurang etis ya. Sudah mengatakan sama, life is given from the God. Hidup itu anugerah dari Tuhan. Kembalikanlah kita ke faktor imanen agar kita hebat, jiwa kita kuat, jiwa kita tumbuh. Kayak pantas Sigmund Freud dalam penelitiannya, dalam ahli psikoanalisis, bahwa hebatnya manusia ketika bangkitnya alam bawah sadar, yaitu jiwa. Dan kesimpulan saya dalam penelitian saya selama di Masjid Hidayatullah, manusia itu hebat 80% oleh faktor ruhaninya. Manusia ada dua, faktor jasadi dan faktor ruhani. Faktor jasadi berperan hanya 20% manusia itu hebat. Faktor rohani 80%. Atau faktor rohani itu disebutnya ghaib atau gaib. Jadi manusia hebat itu 80% oleh hal-hal yang gaib. Jadi kesimpulan saya, menurut penelitian saya, manusia itu adalah makhluk gaib. Ya, manusia itu adalah makhluk gaib. Karena yang membesarkan ini 80% itu adalah alam gaib atau faktor rohani. Kita rilis dalam pemikiran Dr. Robert Frager dari Amerika, ahli psikologi konvensional dari California, Dr. Robert Frager, bergelar Syekh Al-Jilani, yang diakui di seluruh Amerika. Boleh Anda buka di blog. Robert Frager itu karangannya tentang tasawuf dan American Sophisticism Talk. Bagaimana seorang Amerika berbicara tentang ibadah, tentang sufi, tentang tasawuf. Situ yang dibicarakan oleh Robert Frager itu satu hal atau hati. Kedua, jiwa, soul. Ketiga, ruh. Itulah yang membuat manusia hebat, itu tiga itu. Fisik itu 80%. Sekarang kita pertanyaan ilmiahnya. Kalau orang diambil jiwanya, kira-kira gimana? Sakit jiwa. Jadi kira-kira jalan-jalan di pinggir jalan, tidak akan duduk di sini. Berarti Anda termasuk jiwanya sehat. Kalau diambil jiwanya berarti sakit jiwa. Nah sekarang kalau diambil ruhnya, kira-kira mati ya, dikubur mungkin, disolati. Tuh, baru segitu. Itu. Anda kalau hatinya dicabut, tidak punya hati, bisa nggak bergerak? Bisa nggak menghadapi kehidupan yang serba tidak mungkin, yang selalu berubah-ubah setiap waktu, yang sifatnya aksidental, kadang suka, kadang tidak suka, kadang duka. Per detik manusia selalu berubah-ubah. Makanya timbullah hati itu disebut kata Rasulullah qalb, yang selalu berubah. Jiwa manusia pun akan selalu berubah-ubah setiap per detik. Boleh jadi kita detik ini tertawa, ya Allah, alhamdulillah saya per detik dapat THR, alhamdulillah per detik ini. Boleh jadi per detik kemudian, wah saya pengen ini, kata ibunya, wah mama pengen ini, THR dapat segini, stres juga kan, stresor. Disitulah mentalnya jatuh seketika. Gaji cuma sekian, yang istri minta mobil baru karena mau menghadapi lebaran. Yang anak tadi minta laptop baru mau menghadapi UAS. Yang ini tagihan dari istri SPP itu kan, uang kuliah. Habislah saat itu, per detik itu baru ambil ATM sudah stres. Nah itulah selalu berubah. Jiwa atau mental seorang selalu berubah.
berubah. Ketika manusia bisa mempotensikan hati dengan baik, insya Allah jiwanya akan kuat. Makanya pantas kata Rasulullah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang kalau daging itu baik maka semuanya baik, yaitu hati yang sifatnya mensinyalir alam-alam roh, alam-alam yang halus, latif, unsur-unsur kelembutan. Jadi untuk hebat manusia, ujung-ujungnya menjaga hati. Kata Agim dulu, jagalah hati. Artinya timbullah manajemen. Tahu banyak kita pendidikan ekonomi itu manajemen. Seseorang menentukan keberhasilan seseorang, yaitu apa? Manajemen atau problem question, atau dalam bahasa Al-Quran tafakur. Yang membuat orang mentalnya hebat itu harus banyak tafakur. Tafakur itu apa? Merenung sangat mendalam, menyadari diri saya siapa, Tuhan siapa. Masukkan asma-asma Allah yang sempurna dalam hati kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim, ya Allah yang Mujid. Semua asma-asma yang baik. Sehingga ketika memasukkan asma Allah di hati kita, membuat hati kita bercahaya, membuat kita percaya. Kalau istilah teori Surawadi dari Iran, namanya teriluminasi. Manusia bisa melihat jalan hidupnya dengan baik, bisa melihat karirnya dengan baik, bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, bisa diprediksi dia kaya atau miskin. Namanya ilmu intuisi. Kalau Imam Ghazali menyatakan namanya ilmu falsafah. Akibat dari hatinya teriluminasi, tercahaya oleh Allah. Karena dia tercahaya oleh Allah, maka imbasnya kepada jiwa menjadi terang. Ketika jiwa terterangi oleh hati yang bersih, jadi jiwanya tenang. Maka atas kata Rasulullah, Rajab itu membersihkan dosa zahir, Sya'ban itu membersihkan dosa hati. Barang siapa yang hatinya bersih di bulan Sya'ban, maka Ramadan jiwanya akan sempurna. Jadi orang yang sehat mental itu artinya jiwanya yang sempurna. Nah, dalam Islam itu sudah ada jurnal tahunan membuat orang itu hebat, di upgrade, di refresh, membuat orang itu hebat. Yaitu 3 bulan tadi, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itulah upgrade kita sebagai orang yang beriman. Kata Syekh Ahmad Al-Ghazali dalam kitab Al-Hikam, bahwa terjadi al-badah di hari-hari tertentu. Al-badah, perubahan takdir dari buruk menjadi lebih baik, jadi baik dan lebih sempurna. Al-badah, ya Allah ma yasha' wa kita. Sehingga Allah berkenan sekali merubah kalian. Sayyidina yang bertanya tentang ayat tadi, ya Rasul, dengan apa perubahan itu sehingga terjadi al-badah baik? Ya Sayyidina Ali, 1, beramal soleh, bersedekah, berbakti kepada orang tua, dan terakhir silaturahmi. Ya mudah-mudahan ini menjadi al-badah bagi saya untuk lebih baik hidupnya. Bisa terbaik di sini gitu. Mudah kita juga sama dengan ada perkara berkahnya lebih baik. Manusia itu 2 unsur, jasmani dan ruh. Itu semua harus dikasih makan, dikasih nutrisi. Jasmani dengan vitamin, ruhani dengan amal soleh. Maka kita beramal bulan Rajab dengan istighfar, dengan sholat tasbih, membuat kita membersihkan zahir. Dengan Sya'ban membersihkan hati kita bersih. Naik ke bulan Ramadan, jiwa kita yang sempurna. Jiwa yang mana yang sempurna? Allah sudah menitiskan kita jiwa pegawai, jiwa birokrat, jiwa politikus, jiwa pengusaha, jiwa kaya. Maka andaikan orang itu harus kaya, maka lebih kaya. Maka andai seorang ulama, maka lebih sahih keulamanya, disempurnakan Allah. Namanya miladuna ilmu. Allah yang memberikan keilmuannya. Makanya ada disebut zaman sekarang itu problem question atau laduni question. Bagaimana Allah mendidik manusia, diperkuat keimanannya, diperkuat mata batinnya. Dalam kitab Sirru Asro karena saya berbunyi, basariyahnya diperkuat sehingga dia bisa memprediksi hal yang ke depan yang mereka tidak tahu. Namanya sense of the God. Orang hebat itu ada 3 saya sebutkan. 1, memiliki intuisi, daya pandangan ke depan, sense of the God. Kedua, memiliki eksistensi, kemampuan yang kuat, pendidikan yang tinggi. Eksisten. Dengan pendidikan ini adalah kita membentuk eksistensi dan konsistensi. Artinya harus istiqomah. Kalau bahasa pendidikan harus lurus. Kalau jurusan harus lurus.
istaqoma tatanazzalu malaikatu tafawwajun. Siapa yang istiqomah, maka Allah akan mengirim malaikat untuknya. Nahnu alaikum hayatud dunya wal akhirah. Maka cukupnya dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya, jiwa yang sehat adalah yang sering tafakur, bersujud atas namanya, bersama soleh atas namanya. Insya Allah membuat hati kita bercahaya, dan cahaya itu akan menuntun kepada jiwanya untuk membentuk karakter takdir yang sudah Allah berikan. Sekarang kita balikan, hati kita diisi dengan maksiat. Rona ala qulubihi maka yaksubun, kata Imam Ghazali. Ada noda hitam, maka jiwa akan gelap. Di situ karir kita akan gelap. Cek bahasa preman apes, banyak celaka. Allah memperingati kepada orang yang begitu. Jadi tolong bagi mahasiswa terutama, supaya karir kita hebat, pendidikan yang kuat, hati kita dijaga, akhlak kita dijaga, itu akan membuat orang hebat tanpa harus berbuat macam-macam. Hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa bi'asallah. Tidak usah macam-macam. Dekati Allah dengan banyak tafakur. Tafakur itu perenungan yang mendalam. Kita siapa? Allah sih. Ya. Dan kata Imam Ghazali atau Islam kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Surah Asr, ghairullah, berpikir seperti selain Allah haram hukumnya. Itu hati-hati bagi orang khawas ya. Bukan untuk orang awam. Artinya kita menjaga hati itu penting. Kemanapun kata Rasulullah, Sayyidina Ali, jaga hatimu. Allah kemanapun, baik dudukmu, bangunmu, berdirimu, Allah. Siapa yang seperti itu kata Rasulullah, maka dijaga dari malapetaka dunia dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan sedikit pemikiran saya seperti ini. Kalau memang boleh ada waktu bertanya, boleh mahasiswa bertanya kalau memang saya masih ada waktu. Jadi saya menghadapi mahasiswa, kalau memang masih ada waktu, gimana? Silakan, ada yang bertanya. Silakan, boleh. Dari dosen, dari pengusaha, dari mahasiswa tentang jiwa tadi.